Kombo minasan, kembali lagi bersama saya Kamero. Oke, kita akan baca komik baru ya, manhwa ya, dengan judul The Ultimate Shut-in. Oke, sepertinya bagus ya. Dia punya sinopsisnya. Seorang remaja menghadapi trauma melalui isolasi diri yang penuh makna. Kisah perjuangan mental dalam dunia yang sempit dan penuh ketakutan. Pembuktian bahwa dukungan sosial mampu membuka jalan penyembuhan. Cerita tentang kekuatan batin melawan ketakutan dan kesendirian. Perjalanan menemukan harapan dan kekuatan di tengah keterbatasan hidup. Oh, berarti dia nolep ya di dalam kamar. Dia tidak mau bersosialisasi ya. Oke, kita langsung baca chapter pertamanya. Masuk! Gimana? Suatu hari, dunia tiba-tiba berakhir. Terbakar dong, bangunan dong. Wabah. Kelompok terbesar yang terinfeksi. Kelompok terbesar yang terinfeksi 740.000 orang dengan usia 20 sampai 30-an. Mikros Jeju normal. Perang. Berita terkini. Berita kekalahan besar. Penurunan ekonomi, kurangnya makanan. Mereka jadi melarat ya, kurus kering. Demo nih ya, sepertinya. Pertanda buruk seperti itu sudah muncul. Tapi pertanda terakhir yang mengakhiri manusia, bukan manusia itu sendiri. Apa nih, monster kah? Oh, sepertinya yang membawa akhir bagi umat manusia adalah karakter yang ada di game. Mati. Naga bapsaing. Apa? Cacing. Monster. Mati kena siksa, Pak. Yang terjadi selanjutnya cukup mudah untuk diprediksi. Apa nih? Survivor kah? Sama seperti kejadian yang ada di novel, manusia dengan kekuatan luar biasa muncul. Oh, muncul kekuatannya. Oh, muncul dari jendela ini apa ya, notifikasi ya. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan kejadian di novel dan di kenyataan. Manusia dengan kekuatan luar biasa ternyata tidak cukup kuat untuk mengakhiri kiamat. 3 hari kemudian. 3 hari kemudian sah? Biasa 3 bulan kemudian, 3 tahun kemudian, 3 hari kemudian. Dasar goblok. Apartemen ya. Hancur semua. Apa tangan ini? Ya. Dia makan keripik. Dunia belum sepenuhnya berakhir. Karena aku masih menjalani hidup dengan normal. Dia ada makan dan minum enak-enak sih. Makan mie. Tapi aku sendirian. Dia di dalam kamar sendiri saya. Cuma aku sendiri yang masih hidup di dalam apartemen seluas 10 kali 10 meter ini. Berarti semua mati dong. Bisa dia sendiri di apartemen. Kasihan. Dia mata kan tidak tidur ya. Ibu, ayah, kakek, dan nenekku ada di luar. Ayahku akhirnya memutuskan untuk membeli tempat ini. Ayahku membelinya dengan meminjam uang 200 juta won dari bank dan menggabungkan dengan semua aset keluarga yang nilainya juga 200 juta won. Oh, berarti 400 juta won. Berarti ini bangunan apartemen dari atas di bawah nih dia punya semua. Mantap cewa. Alasanku bisa tinggal di tempat ini meskipun tidak terlahir kaya. Karena ada orang yang harus tinggal di sini selama 2 tahun sebelum kami bisa menikmati pajak keuntungan dari membeli bangunan ini. Oh begitu. Karena itulah aku meninggal di tempat ini dan sudah terkurung sejak kiamat ini dimulai. Dia sendiri dalam sini dong, sialan.
IndiHome lagi gangguan, modemnya di restart. Coba IndiHome, kau mabok, kambing kau mah. Kocak mungkin translate-nya. Gak ada sinyal ya, ada. Hah? Apa itu monster di bawah? Ash, itu apa tuh? Naga bapsaing. Ash, rak. Dia tabrak bapsaing. Di mulut tiga. Gila. Wah anjing. Dia mati. Goblok dia kaget ya. Tuh ditabrak ini apartemen. Mati MC kita. Oh, subjek yang belum diberi izin berusaha untuk masuk. Muncul jendela status ya. Oh, ultimate shut in house declaration pasif level 1. Oh, dia punya skill pasifnya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin penguasa. Oh, mantap mah. Berarti paksa masuk tidak bisa ya. Dia bangun. Itu benar. Alasanku bisa bertahan hidup sampai sekarang karena skill ini. Dia membuka pintu yang benar saja. Itu tidak bisa terbuka ya. Jalan ditendang di pintu. Hari ketiga setelah dunia kiamat. Berkat skill sialan yang melindungiku ini. Dasar gila. Kok dapat skill bagus ya. Tapi masalahnya di dalam tidak ada makanan ya. Makanan habis dia mati. Lewat dia. Coba kasih makanan gratis ya. Mati jiwa. Aku benar-benar terkurung di dalam rumah. Kesian dia di dalam sini. Ultimate saat ini tidak bisa meninggalkan rumah. Kesian dia juga di dalam situ sendiri. Ultimate saat ini. Biji mata lu. Dia panas. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Masalahnya ada di makanan. Betul sudah. Kulkasnya sudah mati sejak kemarin. Aku bisa bertahan hidup karena lauk yang ada di kulkas. For my son, kayaknya demam ya masaknya. Tapi lauknya bakal basi. Mie instannya juga sisa sedikit. Anda telah memburu kalikan level 23. Oh, yang tadi itu monster itu level 23. Mati kau. Dia kalau keluar kau pasti ketemu sang pencipta. Anda telah mendapatkan XP dalam jumlah besar. Di level Anda telah meningkat. Dia kaget ya. Dia lihat keluar. Goblin ini mah. Nah itu burung mati betul dong. Goblin makan ini burung kawan. Apa aku berhasil membunuhnya karena monster itu menabrak rumahku? Anda telah mendapatkan skill baru. Loot yang ada di sekitar telah memenuhi persyaratan. Menghitung loot. Apa? Goblin kenapa? Mata menyala kawan. Apa-apaan? Kenapa mereka tiba-tiba jadi begitu? Stres kan? Penghitungan loot telah selesai. 2.203.241 won telah didepositkan ke dalam dompet ultimate saat ini. Oh begitu. Berarti itu monster jadi uang. Fulus. Mantap jiwa ya. Saya kaget. Ada apa ini? Wah, listrik menyala ya. Listriknya menyala lagi. Ultimate shut in house declaration pasif. Oh, naik 2 level. Level 3. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin penguasa. Ultimate shut in dignity preservation pasif level 1. Untuk bisa mempertahankan harga diri Anda,
setengah dari fungsi rumah akan dipulihkan. Begitu ya. Mempertahankan harga diri kambing. Kacau. Dompet ultimate saat ini level max. Duit 2.203.240 won. Fungsi rumah dipulihkan. Dia senang ya. Apa tuh? Oh, ada kulkas. Air jadi. Semua menyala ya. Ini kembali seperti yang dulu. Kembali seperti saat dunia belum kiamat. Oh, dia senang. Enak, dia menangis. Aduh, masalahnya makanan ambil di mana kalau misalnya persediaan semua habis. Nah, itu masih jadi pertanyaannya. Kita tidak tahu. Mungkin bisa menyediakan toko ya sistemnya karena dia kan tukar hewan dengan uang. Nah, bisa menyediakan toko jadi bisa beli di toko ya, bisa jadi. Kalau tidak juga tidak tahu juga. Oke. Apa ini juga kembali TV kah? IndiHome lagi gangguan modemnya di restart coba. IndiHome dasar gila translate jalan masih belum ternyata. Apa ini? USB. Dia punya ini layar desktop tuh. Kucing. Perempuan siapa di anime ini? Ini kayaknya dia kan? Oh, sepertinya masih kecil. Ini bapak, oh dia bapak dia mama yang besar. Mereka rayakan dia ulang tahun, kesian. Foto kenangan itu. Oh, aku harus bisa membawa keluargaku ke sini. Dia panasnya. Harus. Tapi mau keluar gimana coba? Ya bisa keluar lah, karena dikunci ya. Apa itu? Ultimate Shut-in Store. Oh, betul toh? Anda bisa membeli barang yang tertera di toko dengan harga asli. Oh begitu? Toko. Ultimate Shut-in Store. Silakan daftarkan barang Anda. Duit 2.203.239.000 won. Daftar barang. Apa Anda ingin mendaftarkan barang Anda? Daftar barang. Habis tuh. Kita lanjut chapter 2. Ultimate Shut-in Store level 1. Anda bisa membeli barang yang tertera di toko dengan harga asli. Toko? Dia pilih ya. Ultimate Shut-in Wallet level max. Duit 2.203.240 won. Apa Anda ingin mendaftarkan barang Anda? Daftar bank. Karena aku diberitahu soal uang yang kumiliki, berarti toko ini terhubung dengan dompetku. Dia buka jendela. Ultimate Shut-in tidak bisa meninggalkan rumah. Oh, tetap tidak bisa. Sudah kuduga, tidak bisa. Ada. Meskipun naik level, aku tetap tidak bisa keluar. Tapi ada satu hal yang pasti. Burung tapak dia punya apartemen, langsung tewas. Dia punya apartemen, bajingan kali ya. Makanya bangunan di samping-samping hancur, dia punya yang utuh dong. Level up ya, aku burung tabrak dia mati. Kalau aku memburu monster, levelku bakal naik dan aku akan mendapatkan skill baru. Kalau naik level, aku mungkin bisa mendapatkan skill yang membuatku bisa keluar dari sini. Tapi bagaimana caraku agar bisa membunuh monster dalam kondisi begini? Ada banyak mah. Kejadian seperti tadi tidak akan terulang lagi. Tunggu. Itu goblin cuma makan dia punya burung punya daging. Bapak saya nggak ada ambil ya. Sepertinya aku bisa membunuh goblin. Dia pakai ami aqua. Ami air dilempar kah? Oh bisa mah barang. Bisa lempar keluar. Oh begitu. Bagus, berhasil. Aku bisa melempar barang keluar rumah.
Kalau begitu, diambil dumbbell, aku akan menggunakan ini. Cek, oh, goblin dia ada Mbak omong di mana? Hmm, hmm, dapat perintah suruh mundur. Jalan, jangan kabur. Hei, dia lempar dumbbell. Come on, jangan meleset. Kena atau tidak? Kena dong. Mampus aku. Gugup juga. Cuma ini yang tersisa. Sisa satu lah. Aku harus apa? Sepertinya tidak ada barang di rumah yang bisa kupakai untuk membunuh goblin itu. Aku tidak cukup kuat untuk melempar TV atau komputer. Hah? Mereka datang kak? Oh, mereka datang ya. Udah panas ya. Oh, diambil dumbbell. Kayaknya bos ya. Borok mati goblinnya. Ada hidup bagus-bagus, dia mau diprovokasi begitu saja oleh MC kita. Mati kau. Dia gugup ya. Mati ada banyak. Mereka lari di dia punya apartemen. Tunggu, ini lumayan juga kalau dari jarak segini. Buka toko. Ultimate Set in Store. Silakan daftarkan barang Anda. Duit 2.203.239 won. Daftar barang. Daftar barang, klik. Apa Anda mau mendaftarkan barang ini? Ya, mendaftarkan. Dumbbell klasik non-slip 3 kilo telah didaftarkan. Ultimate Set in Store. Dumbbell klasik non-slip 3 kilo telah didaftarkan. 16.999 won. Dia harganya 16.990 won. Harganya sama dengan yang kubeli di Shopee. Shopee. Ini dumbbell di Shopee. Goblok. Sepertinya toko ini memakai harga sebelum dunia berakhir. Dumbbell klasik non-slip 3 kilo. 2 daily item. Ya. Dapat ya. Dapat ya. Ternyata bisa. Oh. Berarti dia makanan didaftarkan saja. Beli dong. Mantap jiwa tuh. Daftar mampu lauk-lauk gitu. Tinggal beli saya. Enak-enak. Bagus, dumbbell ini berat juga, enak. Dia paling atas, di lantai atas. Dia lempar dumbbell. Enak. Enak. Enak di kepala otak. Aduh. Anda telah membunuh goblin level 7. Anda telah mendapatkan XP. Ding. 3.345 won telah didepositkan dalam dompet Ultimate Set in. Anda dapat 3.000, saya kesian. Aduh, goblin kayaknya di kepala otak. Goblok goblinnya. Ya. Mana? Mati dia kawan. Kepala picah. Goblok. Mati satu datang. Salah dong. Sipit. Sialan. Dia panas. Ding. Anda telah membeli 3 set dumbbell klasik non-slip 3 kilo. Dia beli 3 set ya. Dia lempar. Kena pesaing. Ding. Anda telah memburu goblin level 6. 2.512 won telah didepositkan ke dalam dompet Ultimate Set in. Di level Anda telah meningkat. Anda mendapatkan skill baru. Bagus. Ding. Ultimate Set in Storage level 1. Dimensi lain yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Sekarang ada gudang. Buka gudang. Ding. Apa Anda mau menyimpan ini di dalam gudang? Ya. Simpan dumbbell. Ding.
Ultimate Set-in Store mengambil klasik non-slip 3 kilo telah disimpan. Apa Anda ingin memanggil barang ini? Ya. Oh. Kembali enak bagus. Aku bisa memanggil barang yang ada di gudang kemanapun. Kalau begitu, ini otak apa nih? Mati kalian. Buka gudang. Buat panggil dumbbell. Ih, ada banyak. Dia beli banyak baru dia buka ke situ. Bisa begitu ya, kambing ya, sumpah nih. Panggil dumbbell, panggil dumbbell. Hujan dumbbell, mati kalian. Mati yang di bawah. 3 kilo lumayan. Mati. Memburu goblin level 5, goblin level 6, level 7. Anda telah mendapatkan XP dalam jumlah besar. 54.660 won telah didepositkan ke dalam dompet Ultimate saat ini. Apa Anda mau mendaftarkan barang tambahan? Daftar barang. Iya. Daftar kulkas kawan. Dari atas buka dia punya gudang tuh. Keluar kulkas banyak-banyak. Senang ya, enak. Habisnya. Oke. Kita lanjut chapter 3. Aku daftarkan 10 barang setelah toko dibuka. Toko si pengurung diri Ultimate. Dumbbell anti-slip 3 kilo kali 1. 16.990 won. Mie instan Jan rasa milk kali 10. 31.000 won. Air Samaesu 2 liter kali 12. 12.400 won. Beras 5 kilo kali 1. 14.890 won. Telur spesial kali 10. 3.950 won. Susu muda dicerna 930 ml kali 2. 6.220 won. Rumput laut Yongban rasa zaitun 24 bungkus 9.800 won. Minyak kandala 900 ml kali 2. 12.330 won. Saus tomat sisa 500 gram kali 1. 3.350 won. Uang 2.178.806 won. Aku menjual dumbbell yang pernah digunakan untuk mengalahkan goblin, termasuk bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dompet si pengurung diri level max, uang 2.178.805 won. Apa-apaan ini? Kenapa uangku berkurang 1 won? Uang 1? Oh itu terakhir 6, 6, sekarang tidak mungkin biaya untuk menjaga martabat kan? Tagihan listrik, gas, dan air. Mungkin karena kulkas. Ini merepotkan. Gumam, sialan goblin-goblin itu. Setelah aku membunuh goblin dengan menjatuhkan dumbbell ke mereka, mati goblin. Mereka kabur dan meninggalkan sarang lama mereka. Sejak itu aku hanya berhasil membunuh 2 goblin. Sial, apakah ada makhluk lain yang bisa kuburu? Ini burung sudah jadi tulang, Pak. Dari kepala yang utuh dan tulang. Tidak ada satupun. Mati kau. Aku harus mencari cara lain. Apa aku cukup beruntung kalau ada ikan bodoh yang lewat? Ada betul loh. Itu datang tabrak seekor ikan. Ya, Tuhan belum meninggalkanku. Wah, di bawah apa? Tangga. Oh, kaca itu mah. Oh, di center ini binatang, so binatang belok. Binatang tabrak sekau. Berhasil.
Ditawarin apartemen. Dengan kecepatan ini aku pasti berhasil. Aku pasti naik level kalau berhasil membunuh makhluk itu. Ini berhenti dong. Ini kasih angin. Apa ini? Tidak mungkin. Mati kau. Ada entitas tidak dikenal yang mencoba masuk. Ada entitas yang tidak dikenal yang mencoba masuk. Ini tidak mungkin berhasil masuk kan? Buka toko. Aku harus melakukan sesuatu. Toko si pengurung diri ultimate. Berdasarkan pengamatanku sejauh ini, perhitungan loot hanya terjadi jika mayat berada di dekat. Perburuan goblinku tidak selalu berhasil. Beberapa dari mereka membawa mayat teman-teman mereka yang mati. Mayat-mayat itu tidak dihitung sebagai loot. Jadi jika jaraknya terlalu jauh, loot tidak akan dihitung. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Ada cara membunuhnya dengan sekali serang. Minyak Alona 900 ml kali 2. 12.330.000 won. Beli 10 botol minyak canola. Beli barang, iya. Pakai minyak buat dia bawa ini minyak kemana coba? Oh, dia masak. Ini panci, bawa minyak, terus menyala kompor. Dia bungkus apa itu? Buka toko. Apakah Anda ingin mendaftarkan barang ini? Iya. Minyak panas, minyak canola panas mendidih telah terdaftar. Korek. Dibakar ya. Mati kawan burung. Panggil minyak canola. Dari atas upside tenang. Mati ini binatang. Dia bakar kau. Mati. Dia bakar. Berhasil. Jatuh. Mati tidak. Masih hidup mah. Mati. Anda berhasil mengalahkan Kalitan level 27. Kamu mendapatkan banyak XP. Level keterampilanmu naik. Kamu mendapatkan keterampilan baru. Loot di sekitar memenuhi syarat. Perhitungan loot sedang dilakukan. Perhitungan loot selesai. 9.347.487 won telah ditambahkan ke dompet si pengurung diri. 9 juta? Bukankah itu hampir 10 juta? Syarat telah terpenuhi. Perluasan wilayah rumah telah dimulai. Oh begitu? Mati. Rumah jadi besar kok. Apa? Apa tuh? Tambah tinggi? Apa ini? Apa? Ada orang tuh. Orang-orang. Mereka tetangga di rumah sebelah. Ada 4 orang. Habis dong. Dasar gila. Lanjut chapter 4 ya. Di mata hitam. Ini mereka tetangga 4 orang. Suami istri dan 2 anaknya. Barusan tadi Choi Yoongjun suami akhir 30-an. Park Hewon istri akhir 30-an. Anak 2 nih.
Choi Nayeon, anak pertama 6 tahun. Choi Seyon, anak kedua 3 tahun. Anda telah menemukan kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penghuni. Apakah Anda ingin memberi mereka izin menghuni? Oh begitu. Apa yang terjadi jika aku tidak memberikan mereka kewarganegaraan? Kelompok yang tidak diberikan izin menghuni akan dikeluarkan dari rumah. Apakah Anda tidak akan memberikan izin menghuni? Jika aku tidak memberikan mereka izin menghuni, semuanya akan terancam dibunuh oleh monster. Beri mereka semua izin. Choi Yong-jun, Park Hye-won, Choi Nayeon, Choi Seyon akan diberikan izin menghuni. Bagus, aku akan mendapatkan skill lainnya yang berhubungan dengan izin menghuni. Coba cek. Ultimate Shut-in, Ultimate Ice, level 1. Tidak ada yang bisa kabur dari pantauan Anda. Begitu mantap mah. Mati macam-macam, kau saya usir dari sini. Cepat pergi sana, goblok. Jadilah makanan monster ya. Kecewa. Apa ada yang berhubungan dengan penghuni? Ultimate Shut-in, Ruler Declaration Passive, level 6. Tidak ada yang bisa masuk tanpa seizin Anda. Manajemen penghuni. Oh ini dia. Choi Yeon-jun, level 9, kepercayaan 24. Park Hye-won, level 5, kepercayaan 18. Choi Nayeon, level 3, kepercayaan 33. Choi Seyon, level 2, kepercayaan 42. Total populasi 4 dari 600. Oh berarti 16 orang bisa. 600 orang. Bukankah itu terlalu banyak? Choi Yong-jun. Nama Choi Yong-jun, level 9, kepercayaan 24. Skill Awaken tidak ada. Tingkat distribusi XP 0%. Tingkat distribusi uang 0%. Dari quest keluarkan. Tingkat distribusi XP dan uang. Oh berarti dia bisa perintah mereka mencari XP dan uang. Oh begitu. Mantap ya dia bos ya. Macam-macam dia usir. Oke. Aku rasa itu artinya berapa banyak XP dan uang yang akan mereka berikan padaku. Aku akan bisa mengontrol berapa banyak duit yang ku mau. Apa ini cara agar aku lebih kuat? Senang ya. Aku bisa beri dia quest. Beri quest. Deskripsi quest, batas waktu, hadiah, penalti jika gagal. Oh, aku bisa kasih detail. Kalau begitu, beri quest, deskripsi quest. Berburu goblin 0 sampai 1. Batas waktu 168 jam. 0 menit, 0 detik, hadiah XP jumlah sedikit. Penalti jika gagal tidak ada. Apakah Anda mau memberikan quest? Ya, tidak. Akan ada hadiah standar tapi bisa seberapa parah penalti jika gagal. Edit penalti jika gagal mati. Dari quest, deskripsi quest berburu goblin 1. Batas waktu 168 jam. 0 menit, 0 detik, hadiah XP jumlah sedikit, penalti jika gagal mati. Jika Anda mau memberikan quest, oh dia bisa ganti, mantap nih. Tidak. Anda membatalkan permintaan Anda. Dia masih ada hati nurani ya. Dasar gila nih. Jika aku mau, aku bisa membunuh mereka kapan saja. Ini adalah kemampuanku. Apa yang harus kulakukan? Ultimate Ice. Mantap jadi jurus ya. Aku melihat semuanya. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Apalagi aku harus keluar setidaknya untuk mendapatkan air minum. Aku mau kau di sini bersama anak-anak. Jangan, itu berbahaya. Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan lain. Mungkinkah tempat lain ada air minum? Aku mau pergi ke tos serba terdekat. Tokonya besar, jadi pasti masih ada. Mereka tidak ada makan lagi ya. Aku haus. Adik yang kecil ya, Seyon. Bapak tua, tertekan ya. Percayalah padaku, akan kubawakan air minum dan yang lain.
Dia mau jalan. Isi tidak rela. Dispel Ultimate Ice. Ternyata kondisi mereka lebih parah daripada aku. Buka toko. Ding, list item. Akan lebih baik jika aku bisa menyimpan lebih banyak barang. Buka skill window. Ultimate Set-in toko level 1. Anda dapat membeli barang yang terdaftar store dengan harga asli. Poin 3. Dignity Preservation Pasif level 3. Agar Anda tetap sadar, setengah dari fungsi rumah Anda akan dikembalikan. Poin 3. Storage level 1. Dimensi alternatif di mana Anda dapat menyimpan item. Poin 3. Ya. Apakah Anda ingin meningkatkan level skill toko Ultimate Set-in? Ya. Skill toko Ultimate Set-in level 3. Total barang yang Anda bisa pesan meningkat menjadi 20 item. Link, Anda mendapatkan diskon 10% dari total semua item. Oh, bagus ya. Aku masih ada sisa 2 poin. Aku harus sering meningkatkan skill toko dan dignity preservation. Dengan begini aku bisa mendapatkan lebih banyak penghuni. Skill toko Ultimate Set-in sekarang level 3. Total barang yang Anda bisa pesan meningkat menjadi 40 item. Sekarang Anda memiliki fungsi untuk memulihkan item. Memulihkan dan mendapatkan item baru. Bagus ya sesi aku menaikkan level toko ke level 3. Buka toko. Ultimate Set-in toko level 3. Anda bisa membeli item di toko dengan harga asli. Beli air samdai dan jeruk jeju. Apakah Anda mau membelinya? Ya, tidak. Coba aku naikkan level lainnya. Apakah Anda ingin menaikkan level dignity preservation? Ya. Jika aku bisa memberikan listrik dan air pada yang lain, aku bisa minta hal yang lain dari mereka. Dignity preservation sekarang level 2. Anda mendapatkan register pasal. Pasal? Apa itu? Dia mau jalanan, bab Tuhan. Sayang. Jangan khawatir, jaga rumah dengan baik ya. Kasihan DP mati. Ay benaran mau keluar. Iya, nanti kalian bisa makan minum kok. Dengar perkataan mama ya. Tapi ada monster di luar. Ada lagu. Oh, ini macam mereka main di luar ya. Mati goblin. Tidak lari kau mati. Ini bapak koko mereka ya. Ini mama. Wah, sudah sayang tidak apa. Ini mungkin terakhir kalinya aku bertemu dengan mereka. Permisi, tolong buka pintunya. Ada orang lain. Tapi itu bisa jadi monster terlalu bahaya untuk kami. Tapi ada orang di dalam. Dia menghilang. Jangan. Sayang ayah. Jangan sakiti keluargaku. Permisi pak. Dia bercahaya ya. Siapa kau? Saya Kim Jae-yun, kamar sebelah bapak. Saya ada air dan jeruk. Boleh bicara dengan bapak setelah makan dan minum? Itu makanan dan minuman, mana mungkin aku menolaknya. Orang ini bisa saja membantu kami. Silakan. Habis ya. Level episode chapter 5 ya. Hidup anu mata tuh. Hasil gila 2 ekor. Aku terlalu mengejutkan mereka. Kira tebal supaya gelapnya.
itu cukup cerdas, karena memang bisa menurunkan risiko diserang monster. Sepertinya perlu pencahayaan di sini. Active skill, light up. Lampunya sudah nyala lagi. Sebelumnya lebih baik kau berikan dulu air pada anak-anak. Oh iya, terima kasih. Nayon Seon minum air. Seon, ada apa? Apa kau suka jeruk? Ini, terima kasih. Ini biar ku kupaskan untukmu, Seon. Kasihan makan jeruk. Nah, buka mulut. Oh, apa itu enak? Iya, ibu aku juga, aku juga. Kasihan. Penduduk Choyujun, penduduk Park Haewon, penduduk Choinayon, penduduk Choiseon. Tingkat kepercayaan meningkat. Penduduk loyalty Choiseon telah menembus 30. Choiseon telah memenuhi syarat untuk didaftarkan menjadi pengikut. Nama Choiseon level 2, kepercayaan 57, awakening ability tidak ada, XP distribusi rate 0%, money distribusi rate 0%, diberikan misi, keluarkan. Dia memang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pengikut, tapi dia masih terlalu muda. Tidak seperti para penduduk, aku hanya bisa mendaftarkan 10 pengikut. Aku perlu agar mereka setidaknya setara dengan Choi Yunjun agar bisa menjalankan perintahku. Choi Yunjun, kepercayaan 31, level 9. Tapi tingkat kepercayaannya hanya 31. Aku perlu membuatnya lebih percaya lagi padaku. Ya, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Soal itu, ayo bicara di koridor. Oh, baiklah. Kita sudah jalannya. Apa kau telah menerima status penduduk? Oh, jendela notifikasi ini semua anggota keluargaku menerimanya 30 menit yang lalu. Apa ada hal unik yang terjadi? Oh iya, kami tidak bisa menggerakkan tubuh selama beberapa saat. Mereka akan dibekukan sementara sampai mendapat status penduduk. Tuan Choi, aku akan membantumu hidup kembali seperti sebelum semua ini terjadi. Apa? Aku bisa jamin kalau monster tidak akan menyerang rumahmu. Itu mungkin? Ya, itu mungkin. Aku tahu itu tidak mungkin gratis. Apa yang perlu kulakukan? Kau bisa saja mati melakukannya. Apa kau masih mau mencoba? Ya, pasti akan kulakukan. Bahkan sebelum bertemu denganmu, aku sudah perlu keluar untuk mendapatkan makanan dan air. Dari awal aku memang sudah mempertaruhkan nyawa. Nah, omong-omong aku tadi melihat sebuah club golf. Berapa biayanya? Maaf, kalau tidak salah itu sekitar 400.000 atau 500.000 won. Itu terlalu mahal untuk dicantumkan di toko. Saat ini aku sedang perlu menabung uang untuk ke depannya. Kenapa kau tiba-tiba tanya tentang itu padaku? Tidak ada alasan, kesampingkan itu. Apa kau ingat hari para monster pertama kali muncul? Ya, waktu itu adalah akhir pekan. Goblinnya sungguh mengerikan. Ya, menurutku mereka yang tinggal di rumah pada hari itu harusnya selamat. Seekor goblin tidak terlalu merepotkan. Level mereka juga lebih rendah dari pria dewasa. Yang jadi senjata sesungguhnya dari goblin adalah karena ia selalu bergerak dalam rombongan. Tapi manusia pun juga sama. Aku harus mengembangkan pasukanku dulu. Tuan Choi, ya, mulai sekarang aku ingin kamu mencari survivor bersama denganku. Habis tuh? Habis ya chapter 5 ya. Kita sambung chapter 6 ya. Oke. Chapter 6 nya. Wah, ini apartemennya. Besar mah.
Penduduk, tingkat kepercayaan Choi Yun-jun telah meningkat. Oh, naik lagi. Manajemen penduduk. Choi Yun-jun kepercayaan 40. Oh, dia punya istri saya yang kepercayaan 32. Dia punya anak yang kepercayaan 63 dan 51. Harusnya aku bisa segera bertemu keluargaku jika lanjut menampung orang kan? Apa tuh? Goblin tuh? Ah, manusia. Duh, tapi bakal sulit untuk membantu mereka. Ya, dilempar pakai bola golf apa? Mati. Is, gila, apa itu? Ini pakai panah, bapak. Telak kepala otak, mati. Kayaknya mereka dari klub olahraga yang dipakai tongkat baseball. Mati. Kabur. Ada berapa orang? 3, 6. Hmm? Dia lempar ke snake apa tuh? Snake. Hey, sebelah sini. Ding dong. Oh, dia sudah sampai. Masuklah. Terima kasih. Hah? Tidak memenuhi syarat, dilarang masuk rumah. Tidak memenuhi syarat, apa maksudnya? Ini, jangan bilang kalau tidak ada yang bisa masuk ke rumah. Apa cuma pengikutku yang boleh masuk? Aku sudah mengumpulkan semua hal yang bisa dijadikan senjata di dalam sini. Wah, terima kasih. Peralatan apa? Pisau, segala macamnya. Buka toko, 5 botol air dan 5 mie instan. Ini kasih anu. Apa kau bisa turun ke lantai 1 dan taruh ini di pintu masuk? Ke lantai 1. Jika itu terlalu berbahaya, tidak akan jadi masalah setelah kuamati para goblin cuma aktif di siang hari. Lagi pula, aku harus membawa mereka yang di luar agar ikut masuk denganku. Kalau sudah tahu aku punya makanan, mereka tidak akan bisa menolak. Sembana, dasar gila. Aku ada rencana, jadi tolong bawa ke lantai 1. Apa sungguh hanya perlu kutaruh dan tinggalkan begitu saja? Iya, oke, harusnya itu mudah. Sampai jumpa. Terima kasih. Aku harus melakukan sesuatu yang bagus untuk pria sepertinya. Buka jendela status. Berikan quest. Taruh 5 botol air dan 5 bungkus mie instan ke lantai 1 dan kembali. Time limit 24 jam. Reward XP jumlah kecil. Penalti kegagalan tidak ada. Ini kan kalau kau melakukannya nanti bisa dapat beberapa hal seperti XP. Apa ini seperti naik level dalam game? Ya, kau benar. Sebagai informasi tambahan, kau level 9 sekarang. Jika naik level nanti bisa dapat hadiah bagus juga. Aku serahkan padamu. Oh, oke, aku paham. Ya, naik lift. Naik tangga mah. Itu lift mati ya. Sampai lantai 1. Aku hanya perlu meletakkannya. Goblin. Dia takut. Aku harus pergi dari sini. Jatuh. Ah, mati kau. Ayo gerak, kumohon bergerak. Mati. Ah. Eh, hmm? Apa kau baik-baik saja? 2, 4, ada 6 orang orangnya. Habis dong. Dasar gila. Seru-seru. Lanjut. Chapter 7. Seru begini kita harus lanjut guys. Ya, kita stop sedikit lagi ya. Kita lanjut sedikit lagi. Ding, individu tidak berizin berusaha masuk ke arena.
Apalagi sekarang, jangan-jangan, ayo kita lihat. Ultimate Ice. Bangunan apartemen orang yang melempar mie instan tadi. Apa itu artinya ada makanan di sini? Ya kalau dipikir-pikir kita juga mulai kehabisan suplai. Mereka orang-orang yang tadi. Individu yang memenuhi syarat sebagai penduduk sedang mendekat. Apakah Anda ingin menawarkan kependudukan pada mereka? Sekarang juga ada penawaran. Dalam proses perluasan area, aku bisa memaksakan status kependudukan pada mereka yang ada di dalam. Tapi pendatang luar diberi pilihan. Berarti mereka juga bisa menolak tawaranku. Aku harus apa? Ya lihat itu apa tuh? Baiknya lihat dulu. Halo Jayun, apa kau di sana? Ya, tunggu sebentar. Penduduk Toyojun sedang dalam quest. Apa Anda ingin mengedit quest? Ya, silakan edit questnya. Layani 6 tamu untuk makan. Quest telah diperbarui. Apa ini Jayun? Seperti yang kau lihat, misi baru. Tolong beritahu kalau kau akan memberi mereka makan dulu. Aku sedang memikirkan sesuatu. Baiklah. Ya sudah. Oh, mereka di pintu masuk, tidak bisa masuk ya. Mereka setuju dan memilih ikut saja. Itu bagus, terima kasih. Tawarkan kependudukan pada mereka berenam. Anda telah menawarkan kependudukan pada Adonggeon, Kang Deksuk, Kim Gayon, Yoherin, Kim Geon, dan Mu Byung-ho. Akses masuk lantai 30 telah diberikan pada Adongyeon, Kang Dosuk, Kim Gayon, Yoherin, Kim Geon, dan Mu Byung-ho. Kita masuk nih. Jumlah penduduk telah mencapai 10. Jumlah uang dan XP yang diterima penduduk meningkat 10%. Bonus XP dan uang. Memikirkan kita dapat buff sebagus ini selagi keluar berburu monster. Aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Manajemen penduduk. Dongyeon level 23, kepercayaan 19. Level 23 bapak saya. Kang Dokso level 13, kepercayaan 28. Kim Gayon level 17, kepercayaan 17. Yoherin level 10, kepercayaan 30. Kim Geon level 11, kepercayaan 15. Moon Byung-ho level 10, kepercayaan 11. Level 23, berarti seharusnya sekuat kalikan yang kubonus sebelum. Nama Dongyeon level 23, kepercayaan 19. Awakening ability baseball throne, XP distribusi 0%, money distribusi rate 0%. Berikan quest, keluarkan baseball throne, dereng, menggunakan stamina untuk meningkatkan kekuatan bola 3 kali. Oh, yang tadi lempar bola tuh yang kena goblin kepala. Seperti yang diduga dia manusia super. Kalau dilihat kenyataannya tergantung pada siapa yang melempar baseball, itu bisa jadi senjata. Dan kalau skillnya menggandakan kekuatan sampai 3 kali, sempurna untuk membunuh monster. Lalu terkait kepercayaan, aku bisa meningkatkannya perlahan. Naikkan XP distribution rate-nya ke 70% untuk mereka berenam. Pengaturan selesai. Nah, beres. Sekarang aku hanya perlu memberi mereka quest untuk menghabisi monster. Aku tinggal duduk diam dan memperoleh XP sekaligus uang. Rasanya seperti mode auto hunting dalam game. Tapi tentu saja aku perlu mendekati mereka ketika waktunya pas. Karena mereka bisa jadi kunci reuni dengan keluargaku. Penduduk tingkat kepercayaan Dongyeon telah meningkat. Penduduk tingkat kepercayaan Kim Gayon telah meningkat. Penduduk tingkat kepercayaan Yoherin telah meningkat. Dia kaget, ada apa ini? Silakan masuk. Terima kasih. Sayang, ada apa? Akan kujelaskan nanti. Maaf, apa bisa tolong buatkan beberapa makanan?
Sekarang juga aku perlu mempersiapkannya. Tolong bantu aku, kurasa Jaehyun punya sebuah rencana. Baiklah, akan kumasak dulu. Tolong tunggu sebentar. Iya, terima kasih banyak. Maaf, Jaehyun itu orang seperti apa? Sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin. Kalau tidak yakin, ya yang ku tahu hanyalah bahwa dia itu tetanggaku. Tetangganya, tapi dia orang yang cukup menarik. Ini semua berkat bantuannya. Berarti Jaehyun adalah manusia super. Kemampuannya pasti menakjubkan sampai bisa melakukan semua ini. Bagaimanapun aku harus tampak berkesan di matanya. Dia orang yang cukup kuat untuk menyediakan listrik, makanan, dan air. Dalam situasi dunia yang kacau, kemampuannya sangat berharga dan ada di level yang berbeda. Makanya akan memakan waktu beberapa saat. Apa kalian mau mandi dulu? Mandi? Perempuan pasti mau mandi. Sudah mah, kami sungguh bisa mandi. Jika ada listrik berarti kebanyakan fasilitasnya bisa digunakan. Itu berarti ya, di sini ada air hangat juga. Air hangat. Kaget. Ini juga bagian dari kemampuan Jaehyun. Aku punya kamar mandi di ruang tamu dan kamar tidur utama. Jadi kalian berdua bisa mandi bersamaan biar kutunjukkan jalannya. Luar biasa. Terima kasih. Dokter gila. Apa menurutmu Jaehyun itu manusia super juga? Sepertinya iya. Kemampuannya mungkin jauh lebih kuat dariku. Aha, jangan murung. Kita hanya perlu menghajar. Woi dasar gila, apa yang kau pikirkan? Harusnya kita mendekatinya bodoh. Gitu ya. Aku mohon jangan lakukan apapun dan diam saja. Oke, oke. Bagaimanapun, tujuan kita adalah mendapatkan suplai makanan sebanyak mungkin. Jangan mengacau dan pastikan untuk membaca suasana, mengerti? Oke, oke bos. Apa ini? Sendiri sini. Yong Ho. Oh iya, maaf aku tidak mendengarkan. Maaf, ini semua karenaku. Tidak, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak, aku sungguh minta maaf. Andai saja aku tidak mengundang kalian ke acara pindah rumahku. Gak apa-apa kok, aku pergi karena mau. Ayo dapatkan makanan di sini dan pergi bersama ke tempat nenekmu. Baik, terima kasih. Kayaknya dia punya nenek mati kan? Pasti mati. Ini sudah terlambat. Oh, dia sini. Tingkat kemungkinan dia masih hidup. Tempatnya ada di dekat sini, jadi harusnya bisa segera ke sana jika kita kerjasama. Tolong bertanda sebentar lagi. Aku mengerti, tapi sekarang, hmm, apa itu? Oh, dia datang. Apa itu? Kami semua langsung menyadarinya. Akan membantu kalian. Mungkin orang itu sungguh bisa menyelamatkan kami. Habis. Oke, kita maju ke 8. Pas mereka duduk ke meja makan ya dengan MC kita. Maaf, tempatnya terlalu sempit. Tidak, justru Kamila yang datang tiba-tiba. Hahaha. Makanan datang. Oh, ada nasi ya. Mereka kaget ya. Makan nasi. Aku tidak tahu masakanku akan cocok di mulut kalian atau tidak. Telur. Wah, makan banyak nih. Ini terlihat enak. Tidak, ini luar biasa. Sungguh menakjubkan. Dia warliur tapo ada gila nih. Ini semua berkat bahan dari Jaehyun. Kalau tidak aku hanya akan bisa menyajikan nasi dan jeruk. Jaehyun ya. Oh, Park Hewon, kepercayaan 50 level 5. Wah, tingkat kepercayaannya menyentuh 50 sebelum suami. Terima kasih makanannya. Wah, mereka makan ya. Oh,
Enak telur gulungnya enak sekali. Satu makan ada pincang. Ini seperti telur gulung manis yang biasanya disajikan restoran Jepang kan? Ya benar, silakan dinikmati. Ibu, aku mau telur gulung juga. Hmm, akan ibu buatkan setelah para tamu selesai makan ya. Hmm, Teon mau makan telur gulungnya denganku? Dia ajak dia mau anaknya. Dia lari. Iya, langsung duduk di situ. Ya ampun, Teon bilang ah. Astaga, harusnya dia tidak boleh begitu. Ayo duduk dan ikut makan bersama. Ini cukup banyak untuk kita semua. Oh, baiklah. Kalau begitu, haruskah kita ikut makan? Sudah cukup lama sejak aku makan sesuatu seperti ini. Betul lah. Saya makan mie saja terus. Untuk anakku. Para mereka baik-baik saja. Habis. Ibu aku ngantuk. Oke, ayo masuk dan tidur. Baik. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan pembicaraan tadi. Jadi kenapa kau bilang tidak bisa pergi ke rumah nenekmu padahal lokasinya dekat dari sini? Itu karena para goblin. Goblin? Ya, parkiran mobil di bawah apartemen sepertinya sudah jadi tempat persembunyiannya. Goblin banyak. Dengan kata lain itu sudah jadi sarang mereka. Parkiran bawah tanah ya. Perkiraan kami jumlah goblin di sana ada ribuan. Kemampuan ultimate sakinku hanya berlaku sampai lantai 30. Oh, sampai lantai 30 sana. Itulah kenapa para goblin bisa datang ke apartemen level bawah tanah. Kami lihat semua pintu masuk apartemen terhubung ke bawah tanah. Karena itulah kami tidak berani keluar. Ingatku ada jalan samping. Benar, tujuan awal kami adalah lewat jalan samping dan keluar. Tapi di sana ada monster lain yang lebih berbahaya daripada goblin. Lebih bahaya dari goblin? Apa itu? Beruang. Itu terlihat seperti beruang atau serigala. Hati dikasih mati goblin. Satu-satunya alasan kami bisa kabur adalah karena monster itu sibuk bertarung dengan para goblin. Beruang atau serigala. Kami tidak yakin karena tempatnya terlalu gelap untuk melihat. Ya, bagaimanapun memang kita tidak bisa terus menghindari mereka. Ya, tapi bagaimanapun kami punya batasan. Batasan, kami menggunakan panah dan bola baseball, cepat atau lambat kami akan kehabisan item untuk dilempar. Aku bisa mengatasi masalah itu. Bisakah aku melihat anak panah dan bolanya? Ini dia. Apa Anda ingin mendaftarkan item ini? Ya. Lalu, Anda perlu membayar 1.530.000 won untuk mendaftarkan good condition compound bow. Apa Anda ingin mendaftarkan item ini? Ya. Apa kalian semua bisa menggunakan panah? Beli 5 set busur dan anak panahnya. Meski tidak bisa, gunakan kesempatan ini untuk berlatih. Kita menggunakannya mulai sekarang. Ding, manajemen penduduk Dongyeon level 3 kepercayaan 19. Hinggayon level 17 kepercayaan 17. Yuherin level 10 kepercayaan 30. Kepercayaan mereka telah meningkat. Tidak bisa dipercaya. Kalau kami bisa bekerja sama dengannya, mungkin kami bisa menyelamatkan nenek. Penduduk, tingkat kepercayaan Moon Boyong telah meningkat drastis. Kalau begini kami bisa berburu lebih cepat. Aku tidak butuh anak panah. Kalau Jaeun bisa melakukan ini, kita tidak perlu bertaruh nyawa untuk mendapat anak panah.
Tunggu sebentar, sebelum lanjut kita perlu mengurangi jumlah goblinnya dulu. Benar, kapan kami akan mulai berburu? Kita mulai besok. Besok, ya lebih cepat lebih baik. Meskipun aku setuju, kita pasti akan menyelamatkan nenek Byung-ho besok. Dia senang. Oh, tapi bagaimana caranya? Kita pancing mereka. Habis ya. Oke, kita sudah baca chapter 8 ya. Ini ceritanya menceritakan tentang MC kita yang punya kekuatan tidak bisa meninggalkan apartemen di dalam apartemen dan tidak bisa keluar dari apartemen tersebut, dan orang lain dan binatang apapun itu tidak bisa masuk tanpa seizinnya, dan radius kekuatannya hanya sampai ke lantai 30 ya. Sayang sekali ya, itu karena dia baru level 2 atau 3 kalau tidak salah dia punya kekuatan itu. Ya, sekarang dia sedang bertemu dengan para penghuni baru. Ada 6 orang. Itu bertujuan untuk menyelamatkan salah satu nenek dari teman mereka ya. Mereka akan dibantu oleh MC kita Jaehyun dengan memberikan mereka panah ya, satu orang satu, dan menggandakan anak panah dan bola baseball mereka. Mereka juga berencana memancing goblin yang di bawah ruang bawah parkiran itu. Apakah berhasil atau tidak, kita lihat saja di chapter 9-nya ya. Oke, channel saya jangan lupa tonton, like, subscribe, share, konsumsi ini ya. Kita ketemu di episode menarik lain. Yonara.